Okay, hello everyone. Today we are going to learn about negotiating in business English. Bernegosiasi dalam penggunaan bahasa Inggris di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Let's start with opening phase of a negotiation. Fase pembukaan ya dari sebuah negosiasi. The first one we have welcome, introduction, small talk, setting agenda, and stating interest. Oke, jadi kita mempunyai 5 fase ini dalam sebuah negosiasi pada business English. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan, lalu percakapan ringan, penyusunan agenda, dan pernyataan tujuan maupun kepentingan. Okay? Let's discuss them one by one. Starting from welcome atau pendahuluan. The goal of welcome phase is to make visitors feel that it is worth them having traveled. Jadi untuk negosiasi ini konteksnya adalah sebuah perusahaan yang didatangi oleh perusahaan lain yang mungkin dari jauh, dari luar kota maupun luar negeri. Gitu. Jadi kita awali dengan pendahuluan. For example, welcome to, and then please mention the name of your company. For example, welcome to Sunny Cares Installations. And then I'd like to welcome you to. Okay, you can mention anything there. For example, I'd like to welcome you to our office. I'd like to welcome you tonight, or I'd like to welcome you this morning. Another alternative is I'd like to welcome you to Atlanta. Jadi di sini kita masuk pada sambutan. Bisa menyebutkan nama perusahaan, bisa menyebutkan kantor kami, maupun waktu ataupun tempatnya. Oke? Jadi kita mulai dengan pendahuluan. The next one we have introduction atau perkenalan. This is when everyone gets to know the other's names. Jadi ini adalah tahap atau fase di mana semua orang yang hadir itu akan tahu nama dari masing-masing. Oke? Dari perusahaan yang datang maupun dari perusahaan yang menyambut, begitu. For example, you can simply mention my name is, and then mention your name. For example, my name is Tim Hunt. Or this is. You can mention this is my secretary, Patricia Davis. Or you can say I'd like to introduce. I'd like to introduce my colleague, Mandy Moore. Jadi, kalian bisa memperkenalkan diri kalian sendiri ataupun memperkenalkan sekretarisnya atau memperkenalkan koleganya atau mungkin partner bekerja. Ya, jadi saling mengenal satu sama lain, tidak hanya Anda sendiri, tidak hanya kamu sendiri, tapi juga partner-partner kerja kalian. Next, we have small talk. Atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan percakapan ringan atau basa-basi. Untuk small talk sendiri digunakan untuk memecah keheningan, bisa. Mempercair suasana, bisa. Okay? This can break the ice and help non-native speakers get used to speaking English. Jadi untuk mencairkan suasana, dan jika kedatangan dari luar negeri, perusahaan dari luar negeri, maka kita bisa menggunakan small talk untuk membiasakan diri mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi biar cair, begitu ya. And then the expressions that we use. I hope you had a good journey. Jadi ini digunakan ketika kita bernegosiasi dengan perusahaan yang datang dari tempat yang jauh, misalnya dari luar negeri. Begitu ya. And then we can say, I hope to see some of the sights. Or you can say, have you been to?
blah 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 before, you can mention the name of the country, the name of the city, and the name of the place. Have you been to Indonesia? Or you can mention the city. Have you been to Solo? Another expression that we use is this your first trip to? Mention your country, mention the city, or mention the place. For example, is this your first trip to Dubai? And then another expression is, are you looking forward to seeing blah blah blah? You can mention the landmark, maybe the famous landmark in your city. Are you looking forward to seeing the Eiffel Tower? Jadi di sini bisa menggunakan percakapan singkat atau basa-basi, ya, bisa menyebutkan beberapa landmark yang terkenal di kota Anda, di kota kalian, ataupun beberapa objek yang terkenal di negara kalian. And then we go to the next one. We have setting agenda. Jadi di sini kita mengatur agendanya. This is to outline how negotiation will proceed. Jadi bagaimana berjalannya sebuah negosiasi itu ditentukan dengan agenda apa saja yang sudah kita tentukan dari awal. Shall we go down to business? Apakah kita langsung saja membicarakan bisnisnya atau membicarakan kepentingan kita? Or you can say, I suggest we start by. Saya menyarankan kita untuk memulai dengan. Lalu sebutkan activity-nya. For example, I suggest we start by looking at the new campaign. Or, I suggest we begin by. Di sini hanya perbedaan antara start and begin. But it means the same thing. I suggest we begin by outlining the current situation. Jadi ini untuk menggarisbawahi situasi terkini. Atau untuk membahas situasi terkini. Or you can say, I suggest we begin by clarifying what market needs. Jadi saya menyarankan untuk memulainya dengan mengklarifikasi atau memperjelas apa yang dibutuhkan pasar saat itu. Okay, and then we go to the last phase. It is stating interest. Atau menyatakan tujuan maupun kepentingan. This is to clarify what everyone hopes to achieve from the negotiation. Jadi tujuan dari masing-masing everyone di sini berarti adalah perusahaan yang sedang didatangi maupun perusahaan yang datang. Because everyone means that those who are involved in the parties, two parties. The expression that we can use, an important consideration for us is to. Okay, you can mention the agenda or the interest. You can mention the interest. An important consideration for us is to keep the existing customers. Jadi untuk mempertahankan pelanggan. Itu mungkin tujuannya. Or you can say we want and then mention your interest or your goal. We want to find a cheap supplier. Itu salah satu tujuannya, mencari supplier atau penyuplai yang murah. Blah 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 is keen to. Blah blah blah. Silakan bisa ditulis sendiri subjeknya mau apa. Kalau subjeknya plural boleh diganti dengan are. For example, our company is keen to make a collaboration. Jadi perusahaan kami ingin menjalin sebuah kolaborasi. Or you can say we need to expand the marketing scope. Jadi tujuannya adalah untuk memperluas area marketingnya. Begitu. And the last one is looking to. For example, our company is looking to launch a new product. Jika tujuan dari perusahaan tersebut adalah meluncurkan atau menerbitkan, mengeluarkan sebuah produk yang baru. Okay, after we learn about the negotiation and the phases, the stages, let's go to the exercise. I have exercise 1. It is matching. Yeah, matching here means you have to complete the phrase into the complete sentence or clause. We have welcome to, and then find out whether it is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, yeah,
Please find the phrases that can match to the left one. And then we go to the exercise 2. It is informal versus formal. The informal one is in the left column and the formal one is in the right column. You have to match between the informal and formal. Di sini harus match. Untuk informalnya nomor 1 misalnya, maka frasa yang tepat atau kalimat yang tepat untuk yang formal itu yang seperti apa? Gitu ya, informal dan formal, ya. Kemudian exercise 3 we have arranging atau menyusun. Di sini ada kata-kata yang disusun secara acak. Silakan dituliskan kalimat yang sudah padu, padan, urut. Begitu ya, berdasarkan 6 kalimat yang acak tersebut. Okay? So we have learned the material about the phases or the opening phases of a negotiation, and then we have 3 exercises. I think that's all everyone for today's material. Thank you so much for watching and see you in the next occasion.